Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Audrey Vivalisti, mahasiswa dari program studi perbankan syariah kelas 4F dengan NIM 0503232110. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah ekonomi keuangan dan moneter Islam, yaitu suku bunga. Nah, secara umum suku bunga adalah harga dari penggunaan uang. Jika seseorang meminjamkan uang, maka sebagai kompensasi ia harus membayar tambahan di luar pokok pinjaman. Itulah yang disebut dengan bunga. Dalam sistem konvensional, sistem bunga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat pengendali inflasi, penentu keputusan konsumsi dan investasi, mempengaruhi nilai tukar dan aliran modal asing, menjadi sumber pendapatan lembaga keuangan. Lalu di Indonesia, suku bunga itu ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia menggunakan suku bunga sebagai acuan seperti BI Rate untuk mengendalikan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Ada juga struktur jangka waktu suku bunga atau yaitu hubungan antara bunga dan tenor pinjaman. Struktur ini bisa berbentuk kurva normal, kurva datar, dan kurva terbalik. Lalu suku bunga dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam itu suku bunga atau riba hukumnya itu haram. Al-Quran secara tegas melarang riba. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, Islam memandang bunga sebagai bentuk ketidakadilan, menguntungkan satu pihak tanpa risiko, tidak produktif karena tidak berdasarkan aktivitas ekonomi real. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil seperti mudharabah, yaitu kerjasama antar pemilik modal dan pengelola usaha, musyarakah, kerjasama modal antara kedua belah pihak. Suku bunga ini sangat mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia, yaitu kenaikan suku bunga BI yang berdampak pada cicilan, KPR dan konsumsi rumah tangga. Lalu UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan saat bunga tinggi, dan penurunan bunga bisa mendorong investasi yang terlalu rendah dan picu krisis. Dalam studi kasus misalnya pinjaman KPR 500 juta, jika bunganya naik ke 7%. Dalam studi kasus misalnya pinjaman KPR 500 juta, jika bunga naik dari 7 ke 10%. Dalam studi kasus misalnya pinjaman KPR 500 juta, jika bunga naik dari 7% ke 10%, cicilan bulanannya bisa naik lebih dari 1 juta. Ini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Lalu sebagai penutup, dalam ekonomi konvensional, suku bunga itu adalah instrumen utama untuk mengatur ekonomi. Dalam ekonomi Islam, suku bunga itu dilarang karena termasuk riba dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Lalu sistem Islam ini menawarkan alternatif pembiayaan yang berbasis keadilan dan kemitraan, bukan utang yang berbunga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang perbedaan fundamental antara sistem bunga dan sistem bunga syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.